acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, tausiah-tausiah beliau, ilmu-ilmu beliau, serta doa-doa beliau kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim. Kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة الشيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والشيخنا محمد سمن المدني والشيخنا محمد أرصد البنجري وشيخنا زيني بن عبد الغني وشيخنا محمد سمن البنجري وشيخنا هذه مربي روحنا وأجسادنا الشيخنا العارف بالله الشيخ أوان أيدي الأنوار شيء لله لهم الفاتحة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا رسول الله خذ بيدي فضلا رحمتي أدركني يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami taati, murabbi ruhina al-arif billah Asy-Syaikh Awang Aidil Anwar, semoga Allah memberi kesehatan zahir batin kepada beliau, selalu membimbing kita ke hadrat Allah. Insya Allah kumpul lawan beliau dan Sayyidul Wujud di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ketua Yayasan Syekh Muhammad Arsad, Syekh Muhammad Saman Al-Banjari yang kami muliakan, Bapak Lurah yang luar biasa, 33 menit dari Samarinda ke sini demi menghadiri acara ini. Semoga pian sehat. Kami bangga dengan pian, Pak. Insya Allah kada lawas melakinya naik lagi jadi camat pian. Bapak Babinsa, Kaptipmas, seluruh ikhwan wa akhwat billah, jamaah Majlis Ta'lim Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul, Asy-Syaikh Muhammad Saman Al-Banjari yang ulun muliakan. Malam ini kami teringat hadis Nabi kurang lebih 14 abad yang silam. Di tengah para sahabat yang begitu banyak, dengan muka ceria Rasul mengkabarkan kepada para sahabat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'asanna Allah aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihimun nur ala manabiri lu'lu'i taqbiduhumun nas laisu bi anbiya wala syuhada. Ujar Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan bangkit dari kubur menuju padang mahsyar sekelompok manusia yang mukanya penuh dengan nur, di atas mimbar-mimbar mutiara. Semua orang kagum, semua orang takjub. Padahal kata Rasulullah, mereka itu bukan anbiya, bukan syuhada. Mendengar penjelasan itu, salah seorang sahabat membuka badan sambil bertanya, "Ya Rasulullah, sibhum lana na'rifuhum." Ya Rasul, kabarkan kepada kami apa amalannya, apa pekerjaannya waktu di alam dunia. Kami ingin menirunya, kami ingin golongan seperti mereka itu. Apa jawab Rasulullah? Humul mutahabbuna fi sabilillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yazkurun. Rawahu Tabrani. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul karena mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, rindu cinta kepada Allah dari beberapa penjuru. Abah Syekh kita dari Tenggarong datang jauh-jauh, beliau dari Samarinda, dari Balikpapan, ulun lebih jauh lagi dari Jarok, datang ke sini bukan mau ngisi ceramah, bukan, cuman ingin sowan dengan abah guru. Belum pernah ketemu dengan beliau, belum pernah ketemu fisiknya, tapi setelah ketemu malam ini dengan beliau, sudah serasa bertemu lama. Sama dengan ibu-ibu yang ada, baru ketemu ya Bu ya. Tapi ternyata anehnya, kerudung kuning dengan baju kuning kok sama. Kenapa? Kita sudah ketemu. Kapan ketemunya kita ini? Dan acara malam ini sebenarnya bukan kebetulan, sudah ditakdirkan Allah di alam ajali. Udah ketemu, roh-roh kita kumpul semua di alam arwah bersama Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-arwahu junnudun mujannada. Roh itu terkumpul. Kalau dia terkumpul di alam arwah dalam mahabbah ilallah, maka di dunianya dimanapun berada gak kebayang Allah akan kumpulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Yan, Allah akan kumpulkan kita semua, termasuk malam ini. Nah, berkumpulnya malam ini di sini karena mencintai Allah, mahabbah karena Allah. Inilah yang dikabarkan Nabi, nanti hari kiamat wajah yang penuh cahaya di atas mimbar mutiara. Suatu hari ketika Nabi berkumpul lagi dengan para sahabat, beliau memberikan kabar gembira lagi. Ma baina baiti wal mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku, kata beliau, dengan mimbarku, sekarang makam beliau, itu adalah raudhah, taman-taman surga. Mohon izin kalau boleh, rumah Nabi, makam Nabi diamsalkan seperti di pojok sana. Mimbar Nabi pas abah guru kita duduk, antara abah guru duduk mimbar dengan tempat di sana sekitarnya ini, duduk di tempat itu sama duduk di taman-taman surga. Zikir di sana sama zikir di dalam surga.
Salat sampai salat di dalam surga. Itulah surga yang Allah zahirkan ke alam dunia, raudahnya Rasulullah. Makanya banyak orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah kalau sudah sampai ke Madinah rebutan, siap antri. Kenapa? Ingin dapat raudah. Sekarang timbul pertanyaan, bagi kita yang nggak ke sana kayak apa ingin dapat raudah? Allahu Akbar. Rasulullah sangat arif atas isyarat dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan bukan nafsu tapi wahyu dari Allah. Apa kabar Nabi lagi? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hei sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga, raudah, mampir, berkumpul, bersenang-senang di tempat itu. Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa ada lagi raudah selain raudahmu ini? Sahabat keheranan, apa ada lagi taman surga selain tempatmu ini? Apa jawab Nabi? Ada. Apa itu? Khilafuz zikir majalisul ilmi. Apabila kalian menemukan orang yang berzikir, mengagungkan Allah, memuji Allah, membaca ayat-ayat Allah, bertasbih dan mengkaji rahasia ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul, maka itulah raudah. Maka malam ini, tempat ini, jahirnya seperti ini, hakikatnya raudah. Ini surga. Cuman gak kelihatan aja, taman surga. Maka jadikanlah orang rebutan di sana, maka jadikanlah tempat di mana kita ada kajian, pengajian, ilmu, zikir, di mana aja jadikan raudhah. Tidak hanya di mana saja, jadikan rumah-rumah kita raudhah, taman surga. Walaupun hanya suami, istri, anak baca Quran sama-sama, zikir bersama-sama, raudhah. Bila bahkan jadikan batang tubuh kita ini raudah, darah, daging, urat, tulang, sumsum dalam zikrullah, lebur dalam nurnya Rasulullah, raudah sebukuan. Bahkan kata Rasulullah, hadir kita malam ini, ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada suatu kaum yang berkumpul di suatu tempat, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang niat untuk mengagungkan Allah, untuk rindu dengan Allah, bermesraan dengan Allah, berzikir memuji Allah, dan gak ada kedatangan ke tempat kaji itu, tiada lain mencari ridha Allah dan murafaqatah ma'a Rasulillah, mencari ridha Allah dan ingin kumpul dengan Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Illa nadahum mudadin minas sama. Maka dari atas kepala kita malam ini, Bapak Ibu yang mulia, sampai ke langit para malaikat membentangkan sayapnya. Apa kata malaikat? Anqumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat. Hai orang-orang yang berkumpul malam ini di Majlis Taklim Syekh Muhammad Samman Al-Banjari, beruntung kalian semua. Kalian bubar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah. Atbudilat sayiatukum hasanat, dan Allah akan merubah sifat-sifat orang yang dulunya sebelum ke majlis saya Muhammad Saman Al-Banjari sombong, angkuh, ujar bahasa Banjar Abah Guru, in the most in the heart. Taulah in the most in the heart, in the musti in the heart. Berkat dengar kajian, Allah rubah menjadi sifat tawadhu, rendah hati. Ini figur kita, rendah hatinya luar biasa. Kenapa sifat rendah hati beliau? Karena ada tajalli diri Rasulullah. Orang paling tawadhu itu Rasulullah. Bila ada sifat tawadhu di hati kita, berarti ada nurnya Rasulullah.
Yang pelit jadi pemurah, yang pemarah jadi pemaaf, yang mabuk dengan dunia sibuk dengan akhirat, yang terhijab terbuka hijab dengan Allah. Ayo Bapak Ibu yang mulia, hadirin majlis ini, bahkan dimanapun ada majlis yang datangi, kita akan dapat taman-taman surga, dosa diampuni oleh Allah. Tadi Abah Guru Ulun tertarik dengan bacaan salawat Tarikatul Jannah tadi ya. Bagus sekali itu. Ulun nggak bisa ceramah malam ini, hanya ingin membahas tentang syair tadi saja, kalau diizinkan. Sebenarnya tadi Ulun minta yang ceramah bukan Ulun, Syekh Murabbi kita. Ulun malah ingin mau dengar beliau. Tapi ternyata Jasidin, ada bapak Ananda maju. Ananda wayangnya, saya dalangnya di balik layar. Biar aja ulun wayangnya aja, buat sirnya ampun sidin. Ada dari rentetan salawat tadi, ulun mengambil sedikit. Ada doa tadi, doa yang mustajab. Kan Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, hambaku mintalah kepadaku, pasti ku beri, ku kabulkan. Lalu Allah mengkabarkan lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai kekasihku Muhammad Rasulullah, apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka jawab olehmu, aku dekat. Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan hambaku, hajat hambaku kalau mereka meminta kepadaku. Nah, yang menyuruh berdoa siapa? Allah. Lalu Allah ngajarkan satu doa yang dahsyat. Alangkah indahnya doa ini, bukan hanya kita baca ba'da sholat, tapi usahakan dibaca di dalam sholat ketika sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya pada waktu sujudnya, fa'aksirud doa. Apa doa itu yang pian baca tadi? Pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek, bagus dibaca waktu sujud. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali dengan qasad doa, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga dibaca di dalam tawaf. Antara rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata dalam syair tadi disusun juga demikian. Allahu Akbar. Apa maknanya doa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, datangkan kepada kami, hadirkan kepada kami hasanah di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar. Bebaskan kami dari azab nar, neraka. Cukup Pak, Bu, gak sepanjang-panjang doa. Ini aja kabul, sudah selamat dunia akhirat. Harus cari yang lain. Ada mic yang lain nggak? Bergerak dia. Halo, 1 2, sama tadi suaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, datangkan hasanah di dunia.
Apakah hasanah dunia itu? Apakah kekayaan? Bukan. Punya batu bara? Enggak. Punya sarang burung pipit? Walet? Bukan. Atau kata Pak Lurah jabatan tinggi? Bukan. Kekayaan melimpah, banyaknya pengikut? Bukan itu. Bukan itu. Apa hasanah di dunia? Hasanah di dunia, siapa yang nggak dapat hasanah di dunia, jangan harap dapat hasanah di akhirat. Apa hasanah di dunia? Hasanah di dunia tidak akan kita dapat dengan apapun, melainkan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Jadi untuk dapat hasanah di dunia, mau tidak mau kita harus bersama Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, terbuka hijab lawan Rasulullah, zahiran wabatinan. Inilah hasanah di dunia. Lailatul Qadar itu ada dua. Lailatul Qadar secara umum yaitu pada malam Ramadan. Boleh malam ganjil, boleh malam genap, itu rahasia Allah. Siapa yang menemukannya itu malam Lailatul Qadar satu malam saja, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ini umum. Tapi ada Lailatul Qadar khususiyah. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik, boleh siang, boleh malam, kapan saja, bila terbuka hijab hatinya, sirnya, rohnya, jiwanya lawan Rasulullah, berjumpa dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, itulah hakikat Lailatul Qadar. Sekarang bagaimana caranya agar kita berkumpul dengan Nabi? Ini isyarat yang disampaikan oleh guru kita dari ketua yayasan tadi. Bapak Ibu yang mulia, siapapun orangnya yang ittisal, Bu, susui anak dulu gue, kasihan, kepanasan tuh, atau dibawa kemana dulu, dibawa kemana tuh, kasihan anaknya, angkat aja dulu, bawa ke tempat lain dulu, kasihan. Ya. Luar biasa Majlis Syekh Muhammad Saman Al-Banjari ini, kakak-anakannya mengaji makrifat sebenarnya. Baik menangis di majlis pada menangis di bioskop. Tapi kata Bapak di anu kehausan kali itu diinin dulu mungkin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Siapapun orangnya yang ittisal, yang menghubungkan dirinya dengan Rasulullah, sebab kita tidak akan sampai mengenal Allah tanpa lewat Rasulullah. Makanya ada ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul. Maka orang tersebut sehina apapun pasti mulia. Tempat yang ada Rasulullah di dalamnya, tempat itu jadi mulia. Lihat Bakkah, Mekah itu gersang, gak ada kehidupan, penduduknya jahiliyah. Setelah Rasulullah datang ke sana, zahir ke sana,
Mekah berubah nama menjadi Makkatul Mukarramah. Ada gunung di Mekah, gunungnya tandus, nggak ada apa-apanya. Setelah Nabi datang ke tempat itu, khalwat di sana, maka berubah menjadi Jabal Nur, gunung yang mengandung nur. Kenapa? Di dalamnya ada sumber nur. Yasrib itu penduduknya berpenyakit. Setelah Rasulullah datang ke Madinah, hijrah ke sana, tinggal di sana, Madinah berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Kampung dalam pagar nggak ada terkenal, Kalampayan nggak terkenal. Setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang ke sana dengan mengajarkan untuk mahabbah ilallah, mahabbah kepada Nabi, dengan kitab beliau namanya Kanzul Ma'rifah, Ma'rifatullah Matur Rasul, maka kampung tersebut masyhur di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ada lagi kampung, Pak, Bu, kampung hutan Karamunting, nggak ada harganya. Setelah Abah Guru Sakumpul datang ke tempat itu, mendirikan Musalla Ar-Raudah, ittisal dengan Rasulullah, kampung itu masyhur, ngarannya Sakumpul. Itu tempat. Sama ini hutan juga dulu nih, nggak ada apa-apanya. Kok kenapa datang hari ini kita semua? Karena orang di sini semuanya ittisal dengan Rasulullah. Bapak Ibu, ada yang dahsyat lagi. Tahu kulit binatang? Ternyata ada kulit binatang itu Jibril tidak sampai ke makam itu, kulit binatang sampai. Ketika baginda Isra wal Mi'raj, Sayyidina Jibril sampainya di Sidratil Muntaha. Ujar Sayyidina Jibril, wahai Rasulullah, kalau aku naik sejengkal saja dari tempat ini menuju mustawa, tubuhku akan hancur lebur dengan tajallinya nur Allah. Aku nggak sanggup ya Rasul. Nabi naik sampai ke mustawa, sampai ke arasy. Ternyata ada kulit binatang yang juga sampai ke arasy. Bukan harap kulit binatang pada Jibril, enggak, jangan salah paham. Kulit kambing. Kulit kambing itu direbus jadi apa? Jadi cengor. Dianak tidak dipukuli orang. Tapi ini malah mulia. Kenapa? Karena kulit itu nempel di kaki Rasulullah, jadi sandalnya Rasulullah, terompahnya Rasulullah. Allahu Akbar. Jibril hancur, tapi karena dia nempel di kakinya Rasulullah, nggak hancur, cuman kulit. Kenapa? Karena nempel dengan Rasulullah. Nabi jumpa dengan Allah di arasy Rabbani yang laisa kafsyun. Dia pun juga jumpa dengan Allah Ta'ala, nempel lawan Rasulullah. Nah, Bu, hai, kok tegang semua? Kalau kulit saja nempel dengan Nabi mulia, bagaimanakah kita berataan umatnya Rasulullah ini? Insya Allah akan mendapat kemuliaan dari Allah, dikarenakan kemuliaannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, sebaliknya, siapapun yang tidak berhubungan dengan Nabi, nggak nempel dengan Nabi, nggak ittisal dengan Nabi, nggak tawasul dengan Nabi, jangan harap mendapat kemuliaan. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kabarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad Rasulullah kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah,
Fattabi'uni. Syarat cinta kepada Allah itu ikuti aku, ikuti Rasulullah zahir dan batin. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu dihapuskan oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha penyayang. Cinta Allah kepada siapa? Orang yang mutabaah sama Nabi, ikut sama Nabi, bersama Nabi zahir dan batin. Quran. Ulun abah guru kebaca kitab hadis sahih riwayat Imam Turmuji tentang Nabi Adam. Ini bukan apa pelajaran untuk kita. Sudah jam berapa? Tadi sudah jam 10. Gak apa-apa, cukup aja Bu. Boleh lanjut? Yang penting izin abah. Lanjut abah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi disebabkan makan buah huldi. Pada ini ada rahasia besar. Coba kita ambil hikmah. Adam menyesal, Adam menangis, Adam minta ampun kepada Allah akan melanggar perintah Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam kemakan tuh buah khuldi, menangis Adam. Ratusan tahun Adam bertobat, Adam minta ampun kepada Allah, ternyata tobat Adam belum diterima Allah. Sampai bercucuran air mata, sampai menjadi sungai, tetap nggak diterima Allah. Bahkan nggak dibuka hijab oleh Allah, nggak ada dialog antara Allah dengan Adam. Dalam keputusasaan, ketakutan akan murka dan azab Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah perintahkan Jibril menemui Sayyiduna Adam, memberikan kabar rahasia. Hei Adam, kata Jibril, tahukah engkau kenapa selama ini tobatmu nggak diterima oleh Allah? Dosamu belum diampuni Allah, pintu dialog belum dibuka oleh Allah. Karena engkau tidak bertawassul kepada Muhammad Rasulullah. Hai Adam, aku akan ajarkan kepadamu satu tawassul. Lalu Jibril mengajarkan Adam satu tawassul, lalu dibaca oleh Adam tawassul itu. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika. Ya Rabb, hamba memohon kepadamu ya Allah, dengan kedudukan Muhammad sebagai hambamu dan kemuliaannya di hadratmu, antau pirali khati'ati, terima tobat ulun ya Allah, ampuni dosa ulun ya Rabb. Ketika Adam menyebut nama Muhammad Rasulullah, langsung Allah membuka pintu dialog. Apa kata Allah? Hei Adam, bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu, hanya ingin memberitahu, di mana kau kenal dengan kekasihku Muhammad Rasulullah, padahal dia belum kujahirkan ke alam dunia. Apa jawab Nabi Adam? Ya Rabb, ketika kau ciptakan aku, kau masukkan roh ke dalam kepalaku, terus sampai seluruh tubuhku, aku mengangkat kepala, aku lihat tiang-tiang aras tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dinding surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin ya Rabb, setiap orang yang berdampingan dengan namamu pasti orang yang kau cintai. Apa jawab Allah? Sadaqta ya Adam, benar kau Adam. Ya Adam, ud'uni bihaqqihi. Hai Adam, kalau kau berhajat kepadaku, meminta kepadaku, maka mintalah kepadaku dengan hakikat hak kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafartu laka, doamu ku ijabah, tobatmu ku ampuni.
Ini kabar gembira dari Allah untuk Nabiullah Adam. Tawassul. Tawassul itu ada dua Bapak Ibu. Ada tawassul zahir, ada tawassul batin. Quran yang mengkabarkannya menyuruh tawassul. Jadi kalau ada menyambatkan tawassul itu bid'ah syirik, menyambati Quran gak ada bujur. Quran mengkabarkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Sungguh-sungguh dalam wasilah tersebut kalian akan beruntung. Wasilah yang mana Bapak Ibu? Setiap azan kita berdoa. Apa doa kita? Ba'da azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah. Datangkan kepada kami Rasulullah Muhammad sebagai wasilah. Wasilah zahir itu artinya kita memperbanyak membaca salawat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah, rohnya berhubungan lawan Rasulullah. Ini salawat, tawassul jahir salawat. Mari kita lihat Bapak Ibu. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala mencontohkan dan memerintahkan kita menggawinya. Apa ayatnya? Ayo kita baca sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Rasul. Bayangkan Allah nyalawati Rasulullah. Apa hebat Nabi dari Allah? Bukan, jangan salah paham. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan makna salawat Allah itu adalah rahmatuhu wa ridwanuhu. Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keredaannya. Allah mencurahkan tajalli rahasia kebesarannya, kenampakan majhar kebesarannya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu makna salawat Allah? Dalam kitab Simtud Durar, Sayyidina Jabir dalam hadis riwayat Abdul Razzaq yang dinukil oleh Habib Ali pengarang kitab Simtud Durar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, demi ayah ibuku, apakah yang mula-mula dijahirkan oleh Allah belum adanya yang ada? Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arash, belum ada malaikat, belum ada Lauhul Mahfuz, belum ada dunia dan akhirat. Apa jawab Nabi? Awwalu ma khalaqallah qabla asya' nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih fa khalaqa minhul asya' wa anta min tilkal asya'. Rawahu Abdul Razzaq. Jabir, ujar Rasulullah, awal yang mula dizahirkan oleh Allah belum adanya yang ada adalah nur nabimu. Min nuri, dari nur Allah. Dari nur Allah ini bukan lit tab'id, tapi lil ibtida. Dalam istilah kaji martabat 7. Ahdiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, amsal, adsam, insan. Nah, tanazul, ahdiyah, tanajul, berjahir insan. Taraki, naik, insan, ke atas, ahdiyah. Ahdiyah itu apa maknanya? La ta'yin. Apa la ta'yin? Tidak ada yang ada. Enggak ada yang ada. Yang ada hanya zatul bukhti khalisul mutlak. Zat Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamislihi sendirian. Lalu Allah Ta'ala bakal hendak menciptakan hambanya.
agar mengenal rahasia diri Allah. Maka dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan kudrat Allah, dengan iradat Allah, dengan ilmunya Allah, kenampakan kudrat iradat Allah, kenampakan jamalullah, kenampakan kamalullah, maka jahillah kamalullah tadi, dijahillah kenampakan jamalullah, kamalullah tadi, kenampakan kudrat Allah tadi, bajahir Nur Muhammad ngarannya. Bagaimana Nur Muhammad itu? Oh, kada kau diungkapkan, kada kau dibayangkan. Apa cahaya? Cahaya itu Nur Muhammad. Bagaimana? Sesuatu yang amat elok, yang indah, yang agung, yang luar biasa. Maka zahirlah Nur Muhammad dari Allah, dari kudrat iradat Allah. Ini nang batiti bagamatan dulu kita. Fahalaka minhul asya, dan diciptakanlah segala sesuatu, alam semesta dan seluruh isinya daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta min tilkal asya, hai Jabir, kau pun daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat salawatnya Allah kepada Rasulullah. Allah mentajirkan rahasianya, pandangan cinta, sayang, kasih terus menerus ala dawam kepada Nabi. Inilah salawatnya Allah kepada Rasulullah. Mana terdahulunya Adam lawan Nabi? Bu, Ibu? Duluan mana, Nabi Adam atau Rasulullah duluan? Ada bilang Nabi Adam, ada bilang Rasulullah. Semuanya benar. Kok kenapa semuanya benar? Ada hadis Nabi, Bapak Ibu yang mulia. Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah jadi nabi, ujar Rasulullah. Sedangkan Adam antara roh dan jasad belum diciptakan. Rasulullah udah jadi nabi. Berarti yang duluan dijahirkan adalah Rasulullah dalam bentuk nur. Kok kenapa jadi nabi dalam bentuk nur? Nah, ini yang diungkap oleh ketua yayasan kita tadi. Ada hadis sahih mengkabarkan, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfai am, yusabbihu Allah dzalika an-nur wa tusabbihu al-malaikah bi tasbihihi. Adalah seorang Quraisy dalam bentuk nur, ya Nabi. 2000 tahun sebelum diciptakan Adam. Bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah, diikuti tasbihnya para malaikat dan para roh-roh semua, termasuk kita berataan di mana? Di alam arwah. Beliau memimpin kita. Makanya ketika Allah menanya, alastu bi rabbikum, maka Rasulullah sebagai abul arwah, sumbernya roh dan roh-roh yang daripada nurnya Rasulullah tadi menjawab semua, dipimpin Nabi. Nabi mencontohkan, ngajarin. Qalu bala syahidna, inggih ya Allah, kami telah menyaksikan engkau. Kita waktu di alam arwah dipimpin Rasulullah, kita menyaksikan Allah, memandang Allah, melihat Allah, enggak terhijab kita dengan Allah. Qalu bala, kita mendengar firman Allah, kita berbicara dengan Allah. Inilah puncak kenikmatan, puncak kelezatan yang luar biasa. Waktu roh-roh kita berada di alam arwah, bermesraan dengan Allah, dibimbing Rasulullah. Inilah sebagai kuntun nabiyan. Seluruh roh nabi-nabi pun dibimbing oleh Rasulullah. Waktu di alam arwah, kuntun nabiyan. Semuanya bermesraan memuji Allah. Inilah puncak kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan kita waktu di alam arwah, enggak ada terhijab dengan Allah. Inilah makna ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia bentuk yang terindah, yang terbaik, teragung. Insan yang mana? Insan yang terbuka hijab lawan Allah. Kapan? Waktu di alam arwah. Ini ujar beliau tadi diungkapkan. Inilah salawat Allah. Apa itu salawat malaikat? Salawat malaikat ad-doa wal istighfar.
Para malaikat mendoakan selalu kepada Rasulullah, memintakan ampun akan Rasulullah pada beliau maksum dari dosa. Semua malaikat kerjaannya bersalawat. Jibril bersalawat, Mikail bersalawat, seluruh malaikat semuanya salawat sama Rasulullah. Dahsyat Bapak Ibu, ini Quran. Lalu Allah berkabar, sambungannya, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, Allahumma. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan haturkan salammu kepada nabimu. Allah perintahkan khusus orang beriman. Gak beriman gak bekal mau salawat. Tanda orang beriman senang salawat. Makin tinggi imannya makin banyak salawatnya. Makin tinggi imannya makin banyak salawatnya. Makin kecil imannya makin sedikit salawatnya. Kenapa Allah nyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah? Allah ingin amalan kita sama dengan amalan malaikat. Jibril bersalawat, kita bersalawat. Maka orang sedang salawat, Jibril rahasianya menurunkan wahyu, Allah berikan puncak ilham dan laduni kepada orang tersebut. Mikail bersalawat. Kalau kita bersalawat, maka sama dengan Mikail, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Insya Allah hujan akan turun nanti. Kapan itu rahasia Allah. Israel bersalawat lawan Rasulullah, kita bersalawat, maka insya Allah waktu saat sakaratil maut, roh kita mudah keluar, bukan dicabut, bak usut, bahkan bukan Israel yang menjemput. Insya Allah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjemput kita. Mungkanangkir bersalawat. Kalau kita bersalawat, maka awan mungkanangkir insya Allah mudah menjawab pertanyaan di kubur. Malaikat Malik bersalawat, kita bersalawat, insya Allah aman dari nerakanya Allah berkat salawat. Malaikat Ridwan bersalawat, kita bersalawat, insya Allah terbuka pintu surga bagi kita yang bersalawat. Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sekarang timbul pertanyaan, untuk apa kita bersalawat kepada Rasulullah? Apakah Nabi berhajat salawat kita? Tidak. Apakah Nabi berhajat salawat malaikat? Enggak. Malaikat bersalawat, kalau makin dia makin mulia malaikat. Kenapa? Malaikat pun daripada nurnya Rasulullah. Cukup salawat Allah. Kalau boleh mohon izin, Nabi ini kayak gelas yang penuh dengan air. Gelas, tapi sayang Abah Guru, enggak ada diminum dulu, haus teman. Makasih, rupanya orang majlis di sini paham. Guru sudah keliling kemana-mana, suara sidin serak-serak basah, maka dikasihlah jahe enak. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gelas penuh air, kita piringannya. Kalau gelas penuh air kita siram ke piringan, kemana larinya airnya? Makin kita banyak menyiram, makin penuh piringan itu dengan air. Makin banyak bersalawat, kembalinya untuk diri kita, bukan untuk Rasulullah. Bahkan 1 balas 3. Ini kabar Nabi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepada aku dengan sekali salawat. Bu, Bapak, dalam riwayat yang lain Imam An-Nasai ujar Rasulullah, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk syaratnya.
maka sekali salawatnya itu langsung kontan dibalas oleh Allah dengan 10 salawat Allah. Apa 10 salawat Allah? 10 dosa kita dibersihkan Allah, digugurkan. Lalu dosa yang dibuang 10 dihilangkan tadi diganti oleh Allah dengan 10 pahala. Allahu Akbar. Kemudian derajat yang rendah dinaikkan 10 derajat dengan sekali salawat yang ikhlas. Nah, kayak apa ikhlas? Ngaji dengan beliau nanti. Belajar dengan guru-guru kita. Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam, murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini Bapak Ibu guru daripada Imam Bushairi yang pengarang kitab Burdah. Ujar Imam Bushairi, Abul Abbas Al-Mursi, andaikan aku sesaat saja terhijab dengan Rasulullah, Bapak Ibu, sedetik aja aku tidak memandang Rasulullah, aku bukan Islam lagi. Allahu Akbar. Berarti sudah, inilah para aulia-aulia Allah, mereka dengan Rasul itu nggak terhijab, ketemu Nabi nggak mati. Sampai kalau Nabi itu mati hancur alam semesta. Jangankan Nabi, para wali-wali saja tidak mati. Jangankan para wali, orang yang membela agama Allah saja nggak mati. Orang-orang Palestina yang sekarang membela agama Allah, meninggal dia, mati syahid mereka. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira, jangan kalian menyangka, jangan kalian menduga orang yang mati membela agama Allah mereka mati hidup di hadrat Allah. Lebih-lebih Rasulullah. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Jangankan 10 salawat Allah, 1 salawat Allah saja. Ahlan wa sahlan Syekh. Fadal. Waalaikumsalam. Ahlan. Lama tak jumpa, sehat Komandan. Jangankan 10 salawat Allah, 1 salawat Allah saja yang Allah hadiahkan kepada kita, ditimbang dengan seluruh amal ibadah kita mulai kita balik sampai meninggal dunia, masih berat 1 salawat Allah. Bagaimana 10 salawat Allah bagi orang yang sekali salawat yang hatinya ikhlas. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali dengan hati yang ikhlas, maka Allah mencurahkan 100 salawat. Allahu Akbar. 100 dosa kita dihapuskan, 100 pahala diberikan, derajat 100 tinggi. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Wa man shalla alayya mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali setiap hari dengan hati yang ikhlas. Syaratnya ikhlas tadi ya. Hadir. Maka 1000 salawat Allah, 1000 dosa digugurkan, 1000 pahala diberikan, 1000 derajat ditinggikan. Kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'asyuhada. Allah cap di dahinya, bebas daripada sifat munafik, bebas daripada siksa api neraka, bersama orang mati syahid di dalam surganya Allah. Ini 100 kali salawat yang khusyuk, yang hadir. Mendengar penjelasan ini, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, itu kalau khusyuk, kalau kami enggak khusyuk kayak apa? Bu, sampai bersalawat pikiran ke pasar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ke pasar pikiran. Apa jawab Nabi? Kal jibal. Pahalanya kayak gunung.
Sambil bersalawat kadang-kadang TV film India. Walaupun pikirannya kemana-mana, mulut bersalawat kaljibal, ini pahalanya kayak gunung. Daripada menyambati orang berdosa, mendingan baca sambil berjalan kah, sambil duduk kah, sambil apakah salawat. Sambil berpupur bagus bersalawat buat sallallahu ala Muhammad, kayak gunung pahalanya. Tapi jangan ditambah-tambah. Sallallahu ala Muhammad, pur sinupur, siapa memandang hatinya hancur. Nah, ini salawat yang tidak khusyuk saja dapat pahala. Jadi salawat ini bebas razia, langsung diterima, siapapun, siapakah nang buntat kena hantu kalau salawat diterima. Yang khusyuk itu kayak apa sih? Yang khusyuk itu waktu salat minimal, waktu kita bersalawat rasakan Rasulullah hadir di hadapan kita. Dalam pikiran, dalam rasa Rasulullah hadir. Bukankah Allah juga ngajarkan waktu kita tahiyat, apa bunyinya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sambungannya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Assalam, keselamatan untuk engkau. Ka itu damirnya mufrad muzakkar mukhattab, artinya orangnya ada di hadapan. Mereka gaib, dia gaib, engkau ada, Nabi hadir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, berkah Allah untukmu. Ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Nabi jawab. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucap salam kepadaku, Allah hadirkan rohku. Untuk apa? Menjawab salam orang yang mengucap salam kepada beliau. Jadi yakinlah kita Bapak Ibu yang mulia, waktu kita bersalawat, mengucap salam, Nabi hadir, Nabi melihat, menyaksikan, rasakan di hadapan kita ada Rasulullah. Minimal itu. Membayangkan. Bayangkan kanjeng Nabi boleh, bayangkan zat Allah enggak boleh, zat Allah laisa kamitslihi. Daripada pikiran ke hadir. Ini minimal. Tapi kalau bisa lebih tingkatkan lagi dari khusyuk yang hadir tadi. Nah, inilah wasilah Nabi Adam. Tadi kita kembali kepada Adam tadi. Kenapa Adam tobatnya belum diterima oleh Allah? Dosanya belum diampuni oleh Allah. Ketika Adam bertobat, Adam minta ampun, Adam menyesal, merasa Adam yang minta ampun. Ujar Jibril, hai Adam, kau terhijab. Hilangkan egomu, hilangkan dirimu. Tahukah engkau, hai Adam, asal kejadianmu dari tanah. Tanah dari air. Air dari angin. Angin dari api. Api dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadmu daripada nur Muhammad. Rohmu pun dapat nur Muhammad, maka leburlah yang ada nur Muhammad. Leburkan dirimu, hai Adam, yang adanya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adam meleburkan dirinya, melepaskan akuannya, hilang rasa Adam yang ada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang kami sampaikan ini yang sudah diajarkan oleh abah kita. Ya abah. Nggih, sebenarnya ulun di sini bukan pemberi materi. Wayangnya pemberi materi, hakikatnya beliau dalangnya di Kalau boleh ibu angkat tangannya dari Samarinda mana? Oh Samarinda, masya Allah. Dari Tenggarong? Oh dari Balikpapan? Oh semuanya. Kalau boleh kita ambil amsal ya Bapak Ibu ya. Kan asal kejadian tadi yang sering diajarkan beliau, bahwa asal alam ini daripada nur Muhammad.
Kalau boleh diumpamakan, Nur Muhammad itu umpama saja, jangan salah paham, seperti tepung. Tahu tepung? Bahasa Banjarnya gulapung. Bahasa Tenggarong apa ayah enggak? Gelepong. Ini potong itu orang amuntai nih. Gelepong kutai gelepong. Orang amuntai gitu ya, kutai amuntai sama gelepong. Nah, gulapong, tepung, ibarat amsal nur. Lalu tepung tadi diadon, amsal jangan seperti itu, jangan salah paham ya. Diadon, dibentuk jadi roti. Kalau zaman bahari di Banjar itu ada wadah yang namanya untok-untok. Tahu untok-untok, Bu? Tahu berataan untok? Pak Jaya pang orang Bugis untok-untok juga ah. Untok-untok ya. Amsal untok-untok aja sudah. Nah, untok-untok ini atau roti ini ibarat Adam yang terhijab. Rasa untok-untok yang sholat, rasa untok-untok yang bertobat minta ampun terhijab. Setelah untok-untok sadar, diberitahu, untok-untok engkau tuh nak bentuknya aja untok-untok, zatmu itu tepung. Sadarlah untuk tepung pang barat tanah ada nih, hilanglah rasa untuk nah ada tepung nang bajahir ngarannya untuk pada gula pung juga tinggal lah ada gula pung ya gelepong. Lalu si untuk ini panak dalam perasaan tetap aja jadi untuk ada berubah enggak, tetap untuk jahirnya, tapi si untuk ini panak istigrak dalam rasanya, dalam pikirannya, enggak ada lagi yang lain selain gelepong, tepung. Jadi tepung yang ada lagi sudah. Nah, yang berzikir siapa? Tepung. Yang sholat tepung. Yang beristighfar tepung. Yang berjalan tepung. Yang berbuat kebaikan tepung. Ini jangan salah paham. Apa kajian tadi malam di Ma'rifatul Rasul? Tepung. Salah paham tuh, salah kaji. Itu hanya amsal saja. Jadi apapun kita rasakan adalah wujud nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Adam lebur dalam wujud nur Muhammad tadi, lalu dia minta ampun kepada Allah, langsung Allah ampuni. Inilah makna dalam salat burdah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mamadha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Mamadha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb, dengan berkat kemuliaan Nabi Mustafa, yang mana dengan Nur Mustafa, dengan selalu dengan Nur Mustafa nih, selalu nih wujud daripada nurnya Nur Rasulullah, dengan berkat Nur Rasulullah yang ada pada diri kita nih, nah nurnya Nabi, alam semesta nurnya Nabi, Nurul Mustafa mala'al aqwan, nur Nabi yang meliputi segalanya dengan hakikat nur Nabi. Balik maqasidana, kabulkan hajat kami. Jadi kalau doa kita ingin diijabah Allah, Bapak Ibu yang ulun muliakan, waktu kita berdoa secara zahir ada contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Secara zahir. Kenapa Adam ratusan tahun nggak diterima? Karena nggak menyebut salawat kepada Rasulullah. Sepanjang apapun doa kita tapi nggak ada salawat, pintu langit tertutup. Setelah kita salawat, silahkan baca doa bahasa Banjar, ya Allah ampuni dosa ulun, terima tobat tolong, silahkan. Maka waktu kita berdoa agar hajat dikabulkan, leburkan wujud diri yang ada adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebut ini wujudnya nur, yang salat nur, yang berzikir nur, nang bertasbih nur, dalam rasa, dalam sir. Jangan dikasahkan di luar. Ini adalah majlis taklim saja. Perahu sama perahu, haluan tajak di muka, tahu sama tahu, rahasia jangan dibuka. Nah, inilah makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Inilah salawat batin. Makanya ujar Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah
Aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti hari kiamat dengan aku, orang yang paling banyak bersalawat. Makanya jadikan salawat kita setiap hari banyak-banyak Bapak Ibu. Ulun mohon izin Abah Guru, bukan untuk menggurui tapi berbagi. Ulun dapat sanad dari guru kami di Madinah. Siapa yang ingin rumahnya dikunjungi Rasulullah, siapa yang ingin hidupnya barakah, Allah berikan segala-galanya kepadanya, ketenangan batin, kedamaian jiwa, ittisal dengan Nabi, maka usahakan setiap hari, minimal setiap hari sekali. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, kapan ada waktu Bapak Ibu. Hampar sejadah, ada wangi-wangian, bagus sekali. Bisa berwudu lebih baik. Lalu kita menghadap kiblat, lalu kita mengucap nih, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktu kita mengucap itu, kita rasakan kita sedang bersama Rasulullah. Minimal tadi paling sederhana, rasakan Nabi ada di hadapan kita. Terindah lagi, leburkan ini wujud nurnya Rasulullah. Tapi ingat, kita ini kalau Nabi seperti matahari, anta syamsun, engkau matahari, amsal matahari ya Rasulullah. Kita sinarnya. Sinar bukan matahari. Jangan ngaku matahari lah. Sinar ya sinar, matahari ya matahari. Jangan ngaku Nabi, berbahaya. Tetap umat Nabi. Tetapi kita sinar yang mengenal sinar zatnya dari matahari. Adakah sinar? Tidak ada. Matahari yang berjahir sinar namanya. Nah, sinar ini mengucap salam kepada sumbernya sinar. Kita lihat sinar mengucap padahal sebenarnya matahari juga yang mengucap salam kok. Kisahnya. Nah setelah itu ada sinar saja, leburlah sinar, tidak ada lama-lama dalam perasaan, dalam kelezatannya. Ini pacang belawas nih, mana beli kopi pulang nah, teh pulang. Itu Pak Lurah sudah. Ulun salut sama Pak Lurah, demi ke majlis 30 menit nyampai. Kenapa beliau datang lari-lari? Sebenarnya bukan beliau yang mengejar, bukan. Bapak-bapak sih, bukan pian yang mengejar Rasulullah, bukan. Bukan abah yang ngejar Rasulullah, bukan. Ditarik Rasulullah. Tarikannya Rasulullah. Kita ini nggak bedanya Pak Lurah. Nih, komandan kita aman gak tuh? Seperti jarum, tahu jarum? Kanjeng Nabi ku kayak besi berani. Sedulur sekalian. Nah, terlihat jarum yang mengejar besi berani. Terlihat kita yang rindu sama Nabi, cinta sama Nabi, menangis. Terlihat iya benar, tapi sebenarnya bukan. Rasulullah yang rindu sama kita, cinta sama kita. Besi berani yang kita, ditariknya kita. Ini orang tarikannya Rasulullah berdatang. Kalau Nabi nggak menarik, nggak bakal datang ke sini. Udah baru ceramah tadi di tempat lain, buru-buru ke sini kenapa? Tarikannya Rasulullah. Ulun jauh-jauh, hampir nggak nyampe dari pesawat delay. Alhamdulillah nyampe. Tarikannya Rasulullah ke tempat ini. Ini dahsyat tempat ini luar biasa. Magnetnya luar biasa. Ditarik. Tapi magnet itu nggak akan menarik kertas, nggak. Dia akan menarik yang sejenis besi, ya besi juga tarikannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu kita baca selawat tadi Bapak Ibu, usahakan bacanya 100 kali. Jadi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pelan-pelan rasa berhadapan dengan Nabi. Pelan-pelan ini pancaran daripada nur Nabi. Pelan-pelan, lebur. Hilang sinar yang ada mataharinya lagi. Allahumma shalli ala Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Lebur.
mau ucap matahari pun lebur juga, hilang juga. Siapa lagi? Parahu sama parahu, haluan tajak di muka, tahu sama tahu, rahasianya kan dari buka beliau. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, inilah salawat batin, salawat hakiki, salawat hakikat. Kalau sudah begini, terpisahkah sinar dengan matahari? Terpisahkah untuk lawan gulepong? Berarti di mana untuk berada, di situ ada gulepong. Di mana ada sinar, di situ ada matahari. Sudah cukup, Bu? Ayah anda? Terus. Ini kan lain medisnya beliau. Ini medis ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Gak apa-apa. Minum dulu pala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta istri wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ayo Bapak Ibu yang mulia, berbanyak salawat. Ketika kita bersalawat maka nur Nabi tambah-tambah. Nah, setiap orang adalah mengandung nurnya Rasulullah. Cuman nur Rasulullah setiap orang itu voltasi wattnya beda-beda. Ada yang puluhan ribu watt, ya kayak beliau, kayak guru-guru kita yang ada kayak Pak Lurah. Ada yang 100.000 watt. Tambah dekat dengan Allah, tambah cinta, tambah panah, tambah besar kekuatan nur watt tadi, sampai ada jutaan watt, sampai miliaran watt, sampai triliunan watt, terus. Makin banyak ma'rifatnya, banyak amalnya, banyak terbuka. Sehingga betapa banyak para aulia Allah itu waktu hidupnya, lalu sudah wafat secara zahir, hadir bersama Rasulullah, kumpul dengan Nabi. Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau dibimbing langsung oleh Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau akan berkhutbah, beliau orang azam, kaku, keluh. Datang Nabi meludahi dengan 7 ludahan. Langsung pasah beliau. Rasulullah nggak mati, pindah tempat. Beliau hadir di mana saja. Dalam kitab Tanwirul Khalaq, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengkabarkan, ketika Rasulullah pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, beliau hidup sebagaimana kehidupan di alam dunia. Beliau menjelajahi alam jagat raya di mana-mana. Sekejap ada di aras, sekejap ada di mana-mana. Cuman tidak lagi bisa dilihat oleh panca indera manusia. Tapi bagi orang yang dibuka Allah hijab, Allah bisa buka hijab di mimpi bertemu
Rasulullah atau kumpul dengan Rasulullah zahiran wa batinan. Bapak Ibu, sebagai akhir ceramah ini, nanti kita sambung pada pengajian berikutnya. Kita ingin semuanya setelah Rabbana atina fid dunya hasanah, berkumpul dengan Nabi, menteladani Nabi, mencontoh akhlak Nabi di dunia ini. Ketika kita sholat, menteladani akhlak Nabi. Minum dengan tangan kanan, mencontoh akhlak Nabi. Sholat, akhlak Nabi. Kasih sayang, akhlak Nabi. Kemudian rasakan wujud nur Nabi. Nah, kita rasakan dengan penuh perasaan tajalinya nurnya Rasulullah. Wa fil akhirati hasanah. Maka kita ingin di akhirat kumpul lawan Rasulullah. Kita ingin di alam barzah kumpul lawan Rasulullah. Kita ingin di surga kumpul dengan Rasul. Ujar Habib Ali, pengarang Siftud Durar, apa artinya di surga kalau ada bersama Rasulullah? Sauban, salah seorang sahabat Nabi yang terpisah beberapa hari dengan Nabi, menangis. Kangennya luar biasa. Ketika ketemu Nabi, Rasul bertanya, "Hai Sauban, kenapa kau bersedih?" "Kenapa tidak aku ya Rasul bersedih? Karena aku baru sehari terpisah dengan engkau." Rindunya luar biasa. Aku kebayang bagaimana nanti kalau di akhirat, ulun di neraka, pian di surga. Bukan nerakanya ya Rasul, tapi pisah dengan engkaunya yang tak sanggup aku ya Rasul. Kalaupun jauh ulun masuk surga, kata Sauban, surga ulun paling bawah, pian paling tinggi. Gimana ya Rasul? Ulun kan sanggup pisah dengan engkau ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Ya Sauban, anta man ahbabta. Engkau bersama yang kau cintai. Yang paling dahsyat, Bu, Pak, ketika Nabi berkhutbah, biasanya bersandar di batang pohon korma yang sudah mati. Rupanya ada seorang pengusaha yang kasih mimbar Nabi. Nabi berkhutbah di mimbar. Ketika Nabi naik mimbar, terdengar sahabat di hadis sahih, suara tangisan kayak anak-anak kecil menangis. Oh, menangis. Orang pada, suara apa itu? Nabi turun dari mimbar, mendatangi. Ternyata yang nangis itu batang pohon korma yang disadari Nabi. Nabi peluk, "Hei batang korma, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, ulun selama ini bahagia. Ulun yang hina kau sandari untuk khutbah. Sekarang kau sudah punya mimbar yang baru. Aku gak mau pisah darimu ya Rasul. Gak mau pisah darimu." Apa kata Nabi? "Tenang, diam. Kau nanti di surga jadi mimbarku." Setelah itu batang korma tadi diam, nggak menangis lagi. Anda nggak dibilang Nabi sampai sekarang pasti nangis terus. Bayangkan yang nggak punya roh saja rindu sama Rasulullah, cinta sama Nabi, di surga dengan Rasulullah. Insya Allah kita yang rindu sama Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu pepatah lama. Sekarang diganti oleh Jamaah Majlis Taklim Syekh Muhammad Saman Al-Banjari, dirubah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar. Sebagai ujung ceramah ini, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau setiap malam menemani Nabi sholat tahajud. Nabi kan wudhu, Nabi sholat tahajud bersama Rasulullah. Setelah beberapa lama Nabi bertanya, Rabi'ah, engkau minta apa? Doaku diijabah oleh Allah, doaku diterima oleh Allah. Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasul, aku nggak minta harta, harta bisa habis. Aku nggak minta jabatan, jabatan bisa hilang. Aku minta tolong doakan aku ya Rasul kepada Allah, agar aku bisa kumpul dengan engkau di surga. Mari Bapak Ibu, doa ini kita minta terus. Kumpul di dunia, kumpul di
akhirat. Kumpul di dunia dengan memperbanyak membaca salawat. Kumpul di dunia merasa dalam pikiran, dalam merasa di wujud nurnya Rasulullah. Kumpul di dunia kita merasakan pikiran, merasa kumpul orang banyak, tetap serasa bersama Rasulullah. Walaupun mata kita akan Nabi hadir bersama kita setiap saat. Apa jawab Rasulullah? Ya Rabi'ah, fa'ini ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir. Hai Rabi'ah, kalau kau ingin damping dengan aku di surga, maka perbanyak sujud, dawamkan zikir, perbanyak sholat selain 5 waktu, sholat sunnah, dan dawamkan zikrullah. Ya, hendak ulu ada kepada kitab. Kitab itu menjelaskan siapa yang bernama Ahmad dan Muhammad, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Sampian siapa nama? Irfan. Ada Muhammadnya? Tambahi Muhammad Irfan. Sampian Pak? Agus. Tambahi Ahmad Agus. Ibu yang di depan siapa nama? Hah? Siti Husnul Nadirah. Itu Jawa nih. Nah, tambahi Ahmad Husnul Nadirah. Itu yang di belakang siapa? Ya. Erika. Oh, tambahi Muhammad Erika. Cocok nggak? Oh, berarti nggak adil, nggak pas. Berarti yang bisa masuk surga cuma laki-laki, perempuan nggak bisa. Jangan salah paham dengan maksud keterangan ini. Nama Ahmad Muhammad itu maksudnya adalah siapapun orangnya. Maaf, izin Abah Guru berdiri. Batis kesamutan. maaf izin. Nah, ke depan. Ketika orang itu sholat, waktu berdiri huruf alif, nampak rakamnya alif. Nah, waktu dia ruku itu huruf H. Waktu dia sujud huruf mim. Waktu dia duduk huruf dal. Berdiri alif, ruku H, sujud mim, duduk dal, Ahmad. Lihat orang sujud, kepalanya mim, tangannya H, pinggulnya mim, kakinya dal. Mim H, mim, dal, Muhammad. Jadi Reka kah, Husnul kah, Agus kah, walaupun enggak ditambah Ahmad Muhammad, kalau sudah sholat dialah Ahmad dan Muhammad di hadrat Allah. Sedulur-sedulur sekalian, ini rakamnya sudah nampak. Lebih-lebih kita merasakan ini wujud nurnya. Yang ada ini sinurnya yang sholat. Nah, jangan lagi gulapung, jangan lagi ontok-ontok, gulapung nang sembahyang. Rasakan Allahu Akbar, gulapung nang sembahyang. Lah mana sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku yang salat. Makna zahir, lihat contoh salatnya Nabi. Mana hakikat lebur yang ada gawian Rasulullah dan sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah panah lebur gawian sindur. Gak lihatnya gawian untuk padahal gawian gulapung. Tapi ingat dalam hadis kita disuruh memperbanyak mengingat aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah ingat aksiru min dzikri hadimil lazzat. Ingat banyak kepada kematian. Suruh banyak ingat lawan kematian. Mati itu mati yang mana yang diingat? Ya pastilah banyak beramal, banyak beribadah. Ada gak yang berani bilang nak Rasulullah itu mati? Gak ada kan? Tapi Quran surah Az-Zumar, buka Qurannya, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ujar Allah, engkau itu wahai Muhammad adalah mayit dan mereka pun mayit. Oh, mayit yang mana? Hakikat mayit al-maut itu Rasulullah. Mayit yang mana? Mati yang mana? Jangan salah paham. Mati ada dua, ada mati hissi, ada mati
maknawi. Mati fisik, lepas jasad dari roh. Mati maknawi, inilah maknanya. Mutu qablaan tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati, ujar Nabi. Man arada ayanzura mayitan yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa ingin lihat mayat berian, lihat Abu Bakar. Hakikat mayat itu Rasulullah, al-maut Rasulullah. Kenapa? Nabi hakikatnya la haula wala quwata. Ketika perang, Nabi melempar pasir. Apa kata Allah? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar, hai Muhammad, manakala engkau melempar, tapi aku Allah yang melempar. Jahilnya pekerjaan Nabi, laku afal kudrat iradat Allah. Jahilnya nur, tapi kenampakan kudrat iradat Allah Ta'ala. Inilah memperbanyak ingat, memutuskan kelezatan. Lezat yang mana? Semua kelezatan hilang, surga pun lenyap dengan bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar itu kalampayan, la qadirun wala muridun. Ini kajian pian berataan, wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqati illallah. Kada punya gerak, kenampakan kudrat Allah. Kada punya kehendak, iradat Allah. Kada melihat, terjadi basarnya Allah. Kada mendengar, terjadi samanya Allah. Kada berkata, terjadi kalamnya Allah. Kada tahu, terjadi ilmunya Allah. Kada sifat hayat Allah. Hilanglah mayat. Hakikat mayat, inilah hakikat mayat. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bersama, berarti nang bergerak sama gawian nang si hayyun nang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perbanyak salat, dawamkan zikir, zikir lisan la ilaha illallah. Zikir jantung Allah, Allah. Napas caranya mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, zikir di hati bercepat Allah, Allah. Turun naik napas masuk, keluar Allah. Setiap saat, setiap waktu salatul daim, sembah yang berkekalan. Inilah orang yang kumpul lawan Nabi di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.